Kalau saya sih melihatnya dia seorang orang yang sangat kuat dan humoris, menyenangkan. Dia selalu menjaga alam itu dengan memungut sampah. Dia kalau ketemu sampah apapun dia pungut. Papa Herman itu dengan bangga sekali sering menceritakan itu kepada teman-teman muda tentang siapa itu Sohogi. Seorang Sohogi aja dia tahu di mana Opa Herman itu berada kalau lagi nggak ada di Jakarta. Pasti di gunung nih, dia susul. Akhir hidupnya itu dia merasa senang, dia merasa apa ya? Dia merasa nggak seperti orang-orang lain merasa kesepian. Dia merasa enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi Channel. Kali ini gue berada di salah satu tempat, yaitu Kampung Galeri, tepatnya di depan stasiun Kebayoran Lama. Dan gue bersama Om Ivan, salah satu pemilik Kampung Galeri. Bagi kalian mungkin yang mau mampir ke Kampung Galeri, di sini tempatnya welcome banget Om ya. Ya. Ada kuliner, ada live musik Om ya. Mungkin selama pandemi ini sempat berhenti Om. Berhenti. Dan yang kedepannya ini nanti ada salah satu menyediakan penginapan untuk backpacker nih. Iya, betul. Nah, bagi kalian yang mau berkunjung ke sini, silakan. Tempatnya asik. Di sini lo bisa melihat salah satu beberapa koleksi unik Om ya. Iya. Tepatnya di Kampung Galeri, depan stasiun Kebayoran. Dan kali ini gue ingin membahas seorang tokoh pencinta alam, pendiri Mapala UI yang sebelumnya kemarin telah meninggal dunia, yaitu Opa Herman Lantang. Dan Om Ivan ini adalah salah satu keluarga dari Opa Herman Lantang. Sebelum masuk pembahasan tentang cerita sisi dari Opa Herman Lantang, gua bersama kru Besok Pagi sangat berduka cita atas kepergian Opa Herman Lantang. Semoga Opa Herman Lantang diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di surga. Oke, tanpa berlama-lama waktu, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Saya dengan Opa Herman, aku masih sebenarnya dia om saya, cuman karena dia sudah usia lanjut, kita masih ada yang memanggilnya Opa ya, sepuh. Jadi hubungan saya dengan Opa Herman itu saya sebagai ponakannya sebenarnya. Masih family dekat. Saya berapa tahun terakhir ini saya juga dekat sekali dengan beliau. Sering ada kunjungan, sering komunikasi lewat media sosial. Ternyata Opa Herman ini juga aktif juga di media sosial. Waktu sisa akhirnya gitu. Yang banyak belajar dari beliau, walaupun dia tidak menyuruh atau ini, tapi saya belajar dari apa yang pernah dia lakukan, dia pernah perbuat. Dan ada satu bukan perintah sebenarnya, ajaran-ajaran yang dia berikan kepada saya secara pribadi, itu ternyata saya lakukan sampai sekarang. Itu ternyata keren banget, kena banget gitu buat saya. Sebenarnya ini bagus banget buat teman-teman muda sekarang ini. Salah satu contohnya, pernah selama hidup itu saya pernah berapa kali ikut dia, tapi nggak sering ya, pendakian waktu ke Gunung Gede, Gunung Salak, hanya di Jawa Barat. Selama berjalan dengan beliau itu, pendakian itu tidak pernah ada satu masalah. Malah saya, walaupun dia bawa berapa orang, tapi dia care-nya banget dengan yang dia bawa itu luar biasa. Satu lagi yang saya perhatikan, dia selalu menjaga alam itu dengan memungut sampah. Dia kalau ketemu sampah apapun dia pungut. Itu yang luar biasanya. Jadi di kiri kanannya itu kalau bisa tuh dia harus bawa tempat sampah. Itu yang
banyak belajar dari dia. Jadi dia nggak merasa jijik, karena apa ya, menjaga sesuatu tempat itu kalau kita didasarkan oleh jijik itu pada akhirnya ya kita nggak pernah care dengan tempat itu gitu. Itu bicara kecil aja ya, gimana bicara gunung, bicara luas. Itu yang saya dapetin dari beliau di situ. Terus yang kedua yang saya belajar dari dia, bagaimana juga belajar kesederhanaan gitu. Kita mau naik gunung nggak perlu mewah, tapi mental yang diperlukan, mental. Kita mau barang mewah apapun yang kita bawa, tapi kalau mental kita nggak ada, tetap nggak ada artinya naik ke atas. Seperti itu. Jadi sederhana itu indah sebenarnya buat dia. Yang satu lagi, kita juga harus punya etika, attitude dalam menghadapi segala sesuatu di alam, bertemu dengan orang gitu. Itu paling penting banget, karena sekarang ini saya melihat anak-anak muda itu attitude-nya sangat kurang sekali. Mungkin karena literasinya juga kurang, ya kan, pergaulannya juga semakin tinggi, jadi attitude-nya juga semakin berkurang di situ. Jadi saya banyak belajar dari beliau itu. Jadi gimana pun juga, dia selalu kalau menghadapi siapapun yang lebih muda dari dia tetap dengan attitude yang dia punya. Dia tetap menghargai kita dalam hal waktu, dalam hal kunjungan, dalam hal berbicara. Kalau dia tidak suka, dia tegur. Sebelum dia tegur, pasti dia minta maaf. Karena itulah sifatnya dia. Dia berani apapun, kalau itu salah dia pasti bilang di depan kita. Itu Opa Herman yang lakukan. Itu keren banget. Jadi saya banyak juga belajar dari dia bagaimana menjaga attitude dan untuk sering-sering berliterasi, sering-sering membaca, belajar dari orang lain, dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Yang ketiga yaitu bagaimana kita juga saling menghargai sesama manusia, siapapun juga yang makhluk hidup di dunia ini, walaupun itu hewan pun, tanaman, kita juga harus belajar dari dia. Itu penting sekali, karena ternyata saya juga dapat pelajaran dari hal itu. Kenapa? Saya selama belajar dari Opa Herman, alam itu apa ya, selama kita kata Opa Herman, selama kita menjaga alam itu dengan baik, kita punya hubungan baik dengan alam, pasti alam akan menjaga kita dimanapun juga. Ternyata alam itu bukan hanya hutan atau gunung, tapi di lingkungan kita sendiri itu yang dibilang alam gitu. Makanya saya tidak pernah merasa takut dengan hal-hal mistis, dengan itu, karena saya merasa alam akan melindungi saya, seperti itu. Jadi mistis itu sebenarnya gak ada gitu, walaupun sejarah mengatakan itu pernah ada, tapi untuk sekarang itu justru mistis itu akan ada itu di saat kalau kita tidak pernah menghargai alam, seperti itu. Itu yang saya pelajari dari Opa Herman. Dan yang paling keren adalah koleksinya dia. Dia bagaimana belajar mengumpuli barang-barang yang selama dia bertualang. Dulu saya bisa ngebayangin ya, zamannya dia bolang ya, bertualang. Itu dengan kapasitas yang belum ada internet, masih pakai peta. Tapi dia punya experience-nya sangat tinggi dan punya barang-barang luar biasa, sampai dia punya teman-teman dari suku-suku mana. Saya ngebayangin di saat dia masih remaja itu, di saat tahun itu, keterbatasan informasi itu luar biasa ya. Sekarang kita yang dengan informasi yang sangat banyak, malah mager, nggak bisa kemana-mana. Itu jadi terbalik gitu. Buat saya itu, wah ini dengan sekarang ini ya, kita sebenarnya harus bisa menguasai dunia dan bisa melihat dunia. Minimal Indonesia dulu lah kita kuasai, menghargai Indonesia dulu dengan cara mengenal budaya, seperti itu. Oke, Om, siapa sih yang tidak kenal Opa
Herman Lantang Om ya? Ya, betul. Beliau ini salah satu sahabat dari Suhoki. Ya. Pernah nggak sih Om, Opa Herman Lantang itu menceritakan tentang masa-masanya dia bersama Suhoki itu pada Om Ifat? Wah, dia sering ya, bukan hanya kepada saya aja, beberapa teman-teman yang ingin mengetahui tentang Sohogi yang belum pernah merasakan di saat zaman Sohogi. Karena Sohogi ini walaupun dia sudah punya nama dan dia salah satu penggerak mahasiswa ya di saat itu, dan ternyata dia sahabat dekatnya Opa Herman. Opa Herman itu dengan bangga sekali sering menceritakan itu kepada teman-teman muda tentang siapa itu Sohogi. Saya ada beberapa pernah Opa Herman ngomong secara pribadi dengan saya tentang Sohogi itu. Dia seorang pemberani ya. Di usia sangat muda itu sangat berani banget. Dia juga, Opa Herman juga sampai mengatakan ya, lu belajar dari mana sampai lu punya keberanian seperti itu, gitu. Tapi di saat itu Sohogi itu karena temannya dia sangat banyak, teman untuk curhat itu ya salah satunya Opa Herman ini. Dulu curhat itu beda dengan curhat yang sekarang. Kita bisa ketemu langsung, komunikasi lewat handphone. Dulu surat menyurat. Untuk ketemu itu juga obrolan yang hangat itu Opa Herman tuh selalu ngajak ke atas, naik gunung. Itu terjadilah obrolan-obrolan hangat di situ. Disitulah banyak cerita-cerita menarik tentang Sohogi, dari kisah percintaannya, bagaimana dia membuat membuat puisi, membuat suatu cerita tentang perjuangannya dia, bagaimana dia menentang pemerintah secara politik. Ternyata luar biasa ya Sohogi ini ya, dari versinya Opa Herman Lantang itu. Jadi ada dua yang saya pelajari selama hidup ini juga dari pengalamannya Sohogi dan pengalamannya Opa Herman, dan teman-teman juga yang dari Mapala UI juga luar biasa juga. Ternyata Opa Herman ini sangat bangga sekali dengan Mapala UI, dengan Sohoginya ini, karena melihat sekarang ini apa yang dilakukan oleh Sohogi dahulu berbeda sekali gitu. Karena perjuangan Sohogi di saat itu adalah perjuangan otentik, perjuangan yang tidak dibuat-buat, perjuangan yang tidak ada settingan, perjuangan yang tulus. Jadi akhirnya disitulah pertama kalinya pemberontakan mahasiswa terhadap pemerintah. Kekuatan mahasiswa di saat bisa didengar oleh rakyat, bisa didengar oleh pemerintah, di mana di saat itu Sohogi bisa mengumpulkan massa sebesar-besarnya dengan apa yang dia deklarasikan, itu luar biasa. Beda dengan sekarang, dengan settingan lah, dengan penuh intrik segala macam, dan disusupi oleh politik. Jadi berbeda jauh sekali dengan apa yang dilakukan sekarang dengan yang dahulu. Itu Opa Herman pernah sesali hal itu. Tapi ya itulah namanya ya suatu perjuangan. Lambat laun pasti ada perubahan, pasti ada disusupi. Tapi kita bisa belajar lah dari apa yang pernah dilakukan oleh almarhum Sohogi dan almarhum Opa Herman. Ada nggak sih Om gunung-gunung favorit dari Opa Herman Lantang? Opa Herman Lantang itu kalau mau dibilang ya, dia udah berapa kali naik gunung di Pulau Jawa, ya kan. Itu istilahnya udah hampir sering lah ya. Sampai yang saya nggak bisa ngebayangin itu waktu di saat perjuangan dia untuk naik Kartens ya, Gunung Kartens Jayawijaya sana. Jadi yang pertama kali yang saya tahu itu pertama kali naik Gunung Kartens itu adalah orang Austria ya kalau nggak salah. Puncak Kartens, makanya sampai dibilang 7 summit, 7 summit. Jadi gunung tertinggi yang pernah didaki oleh orang Australia itu. Orang Indonesia ternyata yang pertama itu adalah Opa Herman naik Kartens, sampai dia bikin jalur baru ya, jalur baru
Yang dulu dia kalau orang istri itu begini, memakan waktu yang cukup lama, Opa Herman ambil tengah, Potong jalur lah, Om. potong jalur. Pernah dia cerita sedikit, dulu perjuangan dia untuk naik kartun itu, dia harus bertemu dengan suku asli di sana yang ada di sekeliling kota, di Gunung Kartens gitu. Itu suku Dani. Dia cerita bagaimana untuk bisa naik kartun itu ya dia harus harus berkomunikasi dulu dengan suku Dani, dan ternyata dia diterima oleh suku Dani, dan akhirnya dia beranikan diri balik lagi ke Jakarta. Dia balik ke suku Dani untuk menetap selama 2 tahun Di di sana. suku Dani. Mungkin salah satunya orang Indonesia yang pernah bertahan lama di suku Dani ya, salah satunya Opa Herman. Belum pernah dengar lagi sih ada yang bisa hidup dengan suku Dani sampai sekarang, selama ya, itu. Tapi masuk ke suku Dani itu sekarang ini kan kita bisa masuk ya dengan suku Dani. Banyak orang bule juga ke sana gitu dengan suku Dani. Karena suku Dani ini adalah suku yang paling tua mungkin ya, salah satunya yang ada di Papua ya, di Pulau Papua. Dan budaya suku Papua itu ya paling menarik ya, eksotis, suku Dani gitu. Tapi ya itu yang saya mungkin Opa Herman kalau dia masih sanggup, mungkin dia pingin lagi naik Kartens. Dia pernah cerita seperti itu sih. Karena mungkin dia Kartens ini salah satu gunung yang terbesar dan tertinggi di Indonesia, gitu. Yang ada puncak saljunya ya. Yang ada puncak saljunya. Kenapa harus membanggakan lu harus naik ke gunung lain? Ternyata di Indonesia itu banyak gunung yang indah dan bagus, dan bisa dibilang salah satu yang gunung tertinggi di dunia ya. Kenapa lu nggak nguasai? Gitu. Sementara banyak mungkin pendaki-pendaki sekarang ini dengan bangganya, gue sudah naik ke gunung yang di luar negeri, ini. Sedangkan Indonesia sangat banyak sekali, Om. Sangat banyak sekali dan sangat menarik. Malah orang bule pun berbondong-bondong untuk bisa naik ke gunung Indonesia. Gitu. Karena banyak kultur yang di dalam situ. Jadi bukan sekedar hanya naik gunung aja, tapi ada kultur gitu di situ. Ada beberapa banyak ragam. Contohnya kalau kita naik Bromo, ada beberapa suku, ada beberapa ciri khas yang tradisi yang ada di sana. Ya kan, ada hari-hari tertentu yang misalnya ada perayaan di Gunung Bromo. Di gunung lain belum ada seperti itu. Ya kan? Di situlah keunikannya. Makanya menarik juga ya apa yang pernah dikatakan Opa Herman. Jadi di Indonesia ini sebenarnya gunung-gunung itu sangat indah dan bagus. Harus layak yang kita harus daki. Harus kita sampai ke atas. Jangan sampai orang-orang asing yang menguasai gunung-gunung di Indonesia. Itu sih yang saya tangkap dari apa yang pernah Opa Herman cerita. Kalau gunung favorit Opa Herman itu gunung apa tuh? Gunung favorit, kalau di saat zaman dulu mungkin ya, kalau saya dengar dari cerita Opa Herman ya, karena transportasi dan kedekatannya antara Jakarta dengan beberapa daerah gunung yang ada di sekitar dekat Jakarta itu ya paling Gunung Gede dan Salak. Jadi dulu Opa Herman pernah bikin base camp juga di Gunung Gede. Gunung Gede ya, untuk ke Pangrangonya sampai ke Gunung Gedenya. Jadi mungkin Opa Herman dulu paling sering ke Gunung Gede. Di gunung favoritnya sih. Gitu. Tapi yang dia pingin lagi ya sebenarnya Kartens. Untuk mencoba lagi lah Kartens semuanya. Itu. Nah, kita balik lagi nih, Om. Tentang kedekatannya Opa Herman Nantang bersama Suhoki. Oke. Saat pendakian gunungnya itu. Ada nggak sih, Om, Opa Herman pernah menceritakan kedekatannya Opa Herman bersama Suhoki itu, terutama di pendakian gunung ya? Sebenarnya Opa Herman itu ada ya sedikit cerita, cuman dia nggak kurang terbuka juga masalah Suhoki. Dia agak sulit untuk mau bercerita karena ada kesedihan yang mendalam ya, karena dia seorang sahabat dekatnya dia tuh gimana ya, dia kalau terakhir-terakhir ini kalau dia cerita tuh suka agak sedikit nangis. Kadang-kadang dia suka nggak mau buat cerita karena ada kayak luka yang mendalam sekali. Dia kehilangan sahabat dekatnya Suhoki itu. Jadi di saat itu dimana kalau Opa Herman misalnya melihat
di Jakarta itu lagi penuh intrik-intrik politik, dia melarikan diri ya ke gunung gitu. Kadang-kadang ngajak temennya, sampai sosok seorang Sohogi aja dia tahu di mana Opa Herman itu berada kalau lagi nggak ada di Jakarta, pasti di gunung nih dia susul gitu. Oh, sering terjadi momen kayak gitu? Sering, mungkin sering terjadi seperti itu. Jadi saking dekatnya dengan beliau ya, hanya Sohogi aja mungkin yang tahu kalau di mana Opa Herman tuh kalau lagi nggak ada di Jakarta. Berarti lagi di gunung? Di gunung pasti gitu. Disusul tuh Om ya? Disusul di situ. Kadang-kadang kalau mau curhat ya mungkin naik ke gunung gitu, atau bercerita. Salah satu gunung favoritnya itu adalah Gunung Gede Pangrango ya? Pangrango gitu. Ada cerita lah di situ, banyak cerita tentang Pangrango itu dan Gunung Gedenya. Apalagi ada apa namanya, Mandalawangi di situ kan ya, puncak Mandalawangi ya, di situ ada cerita tentang Sohogi di situ. Jadi banyak sekali ya cerita-cerita menarik yang Opa Herman saya kurang dulu karena dia banyak cerita, tapi yang menariknya adalah bagaimana kedekatan Sohogi dengan Opa Herman ini. Yang namanya pertemanan itu nggak seperti kayak sekarang ya. Pertemanan itu udah seperti mendarah daging gitu. Jadi salah satu yang hilang itu kayak nggak percaya gitu. Itu yang diceritakan Opa Herman. Dia masih mendambakan banget Sohogi itu. Mungkin anak-anak muda sekarang ini banyak yang nggak mengenal juga Sohogi, tapi buat saya wajib lah sekarang ini kita menyiarkan menceritakan kembali tentang perjuangannya Sohogi, perjuangannya Opa Herman, ya kan. Nanti bagaimana untuk menghargai alam, bagaimana membuat kenyamanan dalam kesederhanaan, bagaimana kita berliterasi, melihat budaya dengan cara berliterasi, itu sangat luas sekali gitu. Jadi nanti kita bisa baca autobiografi dari kedua tokoh ini ya. Saya udah nganggap tokoh lah karena beliau udah wafat. Seperti itu. Ada nggak sih Om pesan dari Opa Herman itu buat para, khususnya Om Ipan nih, pernah dititipkan pesan nggak untuk para generasi muda itu dari Opa Herman itu? Sebenarnya Opa Herman tuh nggak ada pesan khusus ya buat ke saya ya, karena semasa akhir hidupnya itu dia merasa senang, dia merasa dia merasa nggak seperti orang-orang lain merasa kesepian. Dia merasa enjoy apa yang pernah dia lakukan. Sekarang semuanya sudah terrealisasi, sudah terwujud. Mimpi-mimpinya dia yang untuk kedepannya dia melihat sudah terlaksana, sudah jadi. Saya melihat seperti itu sih. Emang saya jujur sangat kehilangan beliau, karena 3 bulan terakhir saya masih ada komunikasi dengan beliau, masih ada permintaan dari beliau ya, permintaan kayak minta dia beliin kue kue khusus ya, tapi itu kue itu emang kue dari zaman Belanda. Ada dulu makanan kue Belanda itu dari jadi sekarang ini agak sulit nyarinya, jadi harus dibuat khusus gitu. Terus pernah dia menitipkan salah satu buku ya, buku-bukunya dia pernah tidak terawat. Ada beberapa buku yang hampir hilang dan tidak terawat. Dia dititipkan ke saya, tolong dijagain piringan hitamnya, kasetnya. Tapi buat saya nggak wajib gitu, saya nggak berhak gitu, walaupun dititipkan seperti itu. Karena saya merasa ini perjuangannya dia loh. Saya ngelihatnya aja sampai nggak berani untuk, aduh keren-keren banget gitu. Ini koleksi yang nggak bakalan gue sanggup untuk gue koleksi tuh, sulit banget, menjaganya aja tuh sulit gitu. Tapi keren sih. Koleksinya dia tuh apa ya? Emang dia dulu seneng lagu ya, lagu apa aja dia tahu gitu, dan semuanya dia punya.
dari Everly Brothers, Tom Jones, Beatles. Dia tahu semua ya lagu-lagu itu. Sampai dia punya kasetnya, piringan hitamnya, bukunya. Gua aja yang masih muda yang punya pergerakan yang luas, gua belum tentu bisa punya barang seperti itu. Tapi Opa Herman mempunyai semua itu Om ya? Yang uniknya bukan hanya mempunyai, bisa menjaga dan bisa merawat Sampai saat ini? sampai saat ini. Itu yang hebatnya. Tinggal bagaimana meneruskannya lagi. Itu yang luar biasa. Sekarang permasalahannya, kita bangga mungkin kita punya, tapi belum tentu kita bisa bangga, bisa ngerawat, bisa ngejaganya. Ada kemungkinan kita terelap, nggak punya uang kita jual, ya kan? Atau hilang. Itu yang sulit. Karena memang yang sulit itu menjaga. Menjaga. Itu yang sulitnya di situ. Dan Opa Herman sudah membuktikan kalau dia sampai setua itu dia masih bisa menjaga dan masih ingat. Yang luar biasanya di situ. Banyak. Jadi 3 bulan terakhir itu ya saya pernah ngobrol juga dengan beliau. Pernah ngobrol 4 mata di kamarnya waktu itu, saat itu. Saya minta tangan buku ya, salah satu ada buku apa judulnya tentang perjuangan pendakian ya. Dia mau tanda tangan. Buat saya tuh dia mau tanda tangan aja tuh luar biasa ya. Sampai satu hari pas saya minta tanda tangan, saya karena pakai jaket, dia bilang, "Sini aku tanda tangan nih jaket kamu." Di jaket saya ditanda tangan. Tanda tangannya dia sampai ditulis keanggotaannya dia di Mapala nomor berapa? Nomor 16. M16. Keanggotaannya. Kenapa dia anggotanya 16? Karena waktu itu dia pendiri Mapala dan dia juga sebagai ketua senat. Jadi dia tidak punya nomor anggota Mapala. Malah dia ngelantik anggota Mapala dari nomor 1 sampai nomor 16 sampai seterusnya. Dia ngelantik. Akhirnya dia bertanya, "Gua ngediriin tapi kok gua nggak punya anggota Mapala?" Karena dia masih anggota senat. Akhirnya diberikan dia anggota nomor 16. Oh, seperti itu ya. Iya. Gitu. Pendiri tapi tidak mempunyai nomor anggota. Nomor anggota. Karena waktu di saat itu dia jadi ketua senat. Dia kalau mau dia harus lepas dulu ketua senat itu. Baru masuk anggota. Akhirnya dikasih nomor 16 itu. Nomor 16. Seharusnya nomor 1 Om ya? Nomor 1. Harusnya ya. Karena dia pendiri kan. Karena dia pendirinya. Tapi ya itulah keunikannya beliau. Dia kalau cerita itu suka sedikit ketawa dia. Merasa bangga gitu kan. Jadi ya di saat itu banyak cerita ya juga seperti itu. Bagaimana dia juga menceritakan teman-temannya, banyak teman-temannya dia, teman-teman seperjuangannya yang pernah daki bareng gitu kan. Tapi yang paling menarik buat saya itu ya cerita kalau dia saat dia mendaki ke Kartens, saat dia bertemu dengan suku Dani. Itu sampai 2 tahun ya Om ya? Iya, di sana. 2 kali ya, kalau nggak salah dia 2 kali ke sana. Pernah dia juga cerita tentang bagaimana dia ke Gunung Salak. Dia ketemu harimau, dia foto. Harimau dari jauh dia melihat. Harimau Jawa. Itu sampai dia punya fotonya ya. Sampai sekarang masih tuh? Masih ada fotonya. Saya pernah lihat fotonya dia pernah foto harimau itu. Dia lagi berteduh di bawah goa, ada pipa besar di zaman Belanda. Pipa gas, dia ketemu. Nah itu cerita-cerita yang kayak gitu, mungkin jarang dia ceritakan kepada orang lain. Ada juga dia cerita tentang tanaman yang wajib dimakan kalau tidak ada makanan di Gunung Salak. Saya lupa namanya apa aja. Jadi dia bisa tahu nih mana yang bisa dimakan. Itu menarik sekali. Itu Pak Herman itu. Om, ini Opa Herman itu kalau di keluarga itu seperti apa Om? Humoris ya, seneng ngobrol, ya kan. Kalau saya sih melihatnya dia seorang orang yang sangat kuat dan humoris, menyenangkan, ya kan. Dia tidak gila hormat,
dia apa ya, sama yang muda juga sangat hormat, respect ya. Terus dia tidak membedakan mana yang apa ya, segala golongan ya, dia nggak membedakan itu. Siapapun dia respect, apapun, dari budaya, suku, agama, pendidikan, dia tidak mandang. Selama orang itu punya respect tentang kehidupan, tentang alam, dia akan respect kepada orang. Itu sih yang saya tangkap dari kehidupannya beliau. Oke, mungkin tadi pembahasan gua bersama Om Ivan tentang almarhum Opa Herman Lantang. Tadi sempat diceritakan oleh Mirvan itu, Opa Herman Lantang itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari, mendaki gunung, tentang kedekatannya bersama Suhoki, dan sisi kehidupan di dalam keluarga Opa Herman Lantang itu seperti apa. Nah, Om Ivan ini masih sering naik gunung nggak? Udah nggak lagi ya, saya terakhir tahun berapa ya? Udah hampir 15 tahun ya saya nggak naik gunung lagi. Selebihnya saya backpacker. Sekarang masih menjalani backpacker, Om? Masih sih, cuman nggak seintens dulu saya belum merit ya. Sekarang keterbatasan karena punya usaha di sini, Kampung Galeri, punya keluarga, dan punya komunitas di sini. Tapi saya masih sempat mencuri lah ya, mencuri untuk keluar dari apa ya, dari hiruk pikuknya di Jakarta. Ya. Terakhir mendaki gunung itu tahun berapa, Om? Saya lupa tahun berapa ya. Waktu itu ke Gede ya, waktu itu saya. Tahun 2006 kalau nggak salah. 2006. Lumayan cukup lama, Om ya. Cukup lama. Jadi mau nggak tahu perubahannya sekarang seperti apa. Tapi buat saya sangat menarik sih naik gunung. Cuman yang sekarang karena saya sering keliling, bolang ya istilahnya kalau anak sekarang bilang, solo backpacker atau dengan beberapa teman, itu unik sekali. Karena apa? Saya dapat beberapa teman di sana, teman-teman baru, ya kan. Terus dapat kulinernya, budayanya, ya kan. Ternyata perkembangan budaya itu dan Indonesia itu sangat banyak, luas sekali, budaya banyak sekali ya. Dan di situ juga saya mengajarkan juga kepada diri saya itu mental, bagaimana menghadapi suasana baru, tempat baru dengan mental orang Jakarta ya. Ternyata menarik sih, unik sih gitu. Dan sampai sekarang masih menjalani nih, Om ya? Masih menjalani gitu. Menjalani. Om Ivan ini punya pesan-pesan nggak sih buat para pendaki gunung nih, khususnya para pendaki gunung yang muda-muda sekarang ini? Hampir sama sih sebenarnya kayak kata Opa Herman. Sekarang ini orang naik gunung itu hanya sebatas kesenangan naik gunung. Tapi di situ mereka tidak tahu apa artinya menghargai alam. Jadi kalau naik gunung itu adalah kita juga ikut menghargai alam, melestarikan alam, gitu, tanpa merusak alam. Gitu. Banyak anak-anak muda sekarang itu, waduh, mereka kalau misalnya naik gunung itu kalau nggak barang yang bermerek nggak akan naik gunung. Eksistensi lagi bicaranya ya. Benar. Mereka kalau naik gunung kalau nggak sampai di summit nggak foto, kayaknya belum naik gunung. Tapi kalau di saat dulu orang naik gunung itu kalau pasang bendera merah putih atau bendera organisasinya itu udah keren banget, udah sampai di summit itu dia sudah tancapkan bendera merah putih. Tapi kalau sekarang kan sampai di summit foto dan banyak juga sampah-sampah yang ditinggalkan. Ya, itu juga sudah merusak banget gitu, ya. Merusak banget. Jadi saran saya ayolah berubah, jagalah alam, bukan hanya di gunung tapi juga di lingkungan kita juga
Karena sekitar kita pun ini pun juga alam, ya Om ya. Betul. Jadi jangan selalu membanggakan ya. Gue jaga alam kok, tapi hanya di batas gunung, tapi di lingkungannya, di dekat sekitar kita aja nggak pernah mau jaga. Seperti itu. Oke. Buat teman-teman, Om Ivan ini salah satu pemilik dari Kampung Galeri. Mungkin Om Ivan bisa menjelaskan nih, Kampung Galeri itu seperti apa, Om? Kampung Galeri ini yang saya bangun itu adalah suatu hobi ya, dimana saya punya hobi, saya punya keinginan dulu, apa yang saya dulu suka, ada sedikit dendam ya, dendam dulu saya masih muda, masih kecil, saya nggak pernah punya barang ini, hanya cuma melihat dan mendengar, tapi tidak punya barang. Akhirnya saya dendam dengan selama saya punya uang, saya sama bekerja ya, situlah saya mulai mencari barang-barang yang dulu pernah saya punya memori zaman dulu ya. Wah, ini ketemu nih barang yang dulu pingin punya gitu. Udah saya cari terus rutin itu, dari apa aja, dari buku, kaset, piringan hitam, patung, apapun, poster pun juga gitu. Jadi akhirnya itu lama-lama jadi hobi. Akhirnya terbentuklah Kampung Galeri itu dari hobi. Awalnya sih waktu saya bikin Kampung Galeri itu banyak lah teman-teman, saudara ya agak aneh gitu saya bikin konsep seperti itu. Karena saya bikin konsep sangat sederhana. Jadi konsep liar yang saya punya ya saya bangun seperti itu. Jadi ternyata kesederhanaan itu saya belajar dari Opa Herman juga, balik lagi ke beliau. Jadi sederhana itu indah. Justru yang mewah itu adalah siapa yang melihat dan berkunjung, itu yang mewah gitu. Bukan tempat yang mewah, tapi nggak ada orang yang datang berkunjung. Lebih baik tempat sederhana tapi banyak yang berkunjung. Iya, itulah kemewahannya. Ada silaturahminya terjaga, ya kan, pertemanannya semakin banyak, semakin luas, komunikasi semakin intens, literasinya juga terbentuk. Disitulah kita bisa buka wawasan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi ya waktu itu Kampung Galeri berdiri penuh perjuangan ya saya. Berdiri waktu itu masih separuh, nggak terlalu besar. Saya melihat problem yang ada sekarang di saat itu, apa yang dibutuhkan, ternyata di saat itu yang saya dirikan itu kekurangannya ada di literasi. Literasi untuk menulis, literasi budaya, literasi komunikasi. Ternyata semakin teknologi semakin tinggi, literasi itu semakin ditinggalkan. Gitu. Jadi saya kayak seperti ada tantangan ya. Tantangan, udahlah saya bangun literasi, semuanya ada di sini. Ternyata respeknya anak-anak muda cukup bagus datang kemari. Gitu. Mereka berbondong-bondong untuk ingin tahu barang-barang zaman dulu seperti apa. Mereka bisa bercerita, bisa membeli, bisa memiliki, ya kan. Akhirnya saya bentuklah namanya Kampung Galeri. Di Kampung Galeri ini pun juga ada kuliner juga, Om ya? Ada kulinernya, jadi saya melengkapi untuk memberi warna Kampung Galeri ini. Ya saya ada kulinernya yang bisa banyak macam kuliner, ada kopi baristanya, ada perpustakaannya. Waktu sebelum Covid kita bisa jamming di sini, bisa bikin acara tentang literasi seperti zin, ya kan. Terus apa lagi, rilis jin, terus penggalangan dana juga ada untuk waktu itu pernah untuk acara Lombok ya. Terus ada beberapa mahasiswa yang punya talenta yang untuk bernyanyi, bermusik. Saya sediakan ruang untuk mereka untuk mengekspresikan di sini, Om. Mengekspresikan di sini. Jadi buat saya ini terbuka buat siapa aja. Baik muda, baik yang tua, yang mau berliterasi dan mau membuka wawasan tentang budaya Indonesia. Oke. Nah, di Kampung Galeri ini pun
Om Ivan menyediakan untuk penginapan backpacker Om ya? Rencananya ke depannya seperti Rencananya. itu. Rencananya ke depannya. Kenapa sih Om membuka penginapan untuk backpacker? Karena saya juga ngalamin backpacker ke tempat orang agak sulit ya mencari yang termurah. Bukan artinya kita nggak mau ngeluarin uang yang mahal ini ya. Ya tujuan backpacker ya adalah yang kita berusaha cari yang termurah. Gitu. Tapi untuk kenyamanan itu belum tentu kita bisa dapat. Walaupun dapat murah belum tentu nyaman. Gitu. Karena saya mengalami hal itu ya, saya cobalah bagaimana menyediakan yang lebih nyaman lagi buat teman-teman backpacker yang ada di daerah mau berkunjung ke Indonesia atau berkunjung ke Jakarta. Kampung Galeri terbuka Om ya? Kampung Galeri terbuka buat kalian. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan gua bersama Om Ivan. Tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang kehidupan sisi dari Opa Herman Lantang. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat kalian semua yang sudah menonton channel Besok Pagi. Semoga apa yang bisa gue berikan ini bermanfaat dan yang terpenting adalah ambil sisi positif ya. Dari gue Indra dan Om Ivan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.